Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kembali lagi jumpa dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik di bidang genetika. Topik yang menarik yaitu yang berkaitan dengan gen. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa sih asam amino yang diperlukan dalam sintesis protein? Coba. Hanya diperlukan 20 asam amino, dan di alam pun yang ada asam amino hanya 20 macam ya. Bukan jumlah molekul, jumlah macam ya. Jumlah macam ada 20 macam. Ini adalah alanin, ini salah ketik ya. Ini lanin, sebenarnya alanin ya. Kemudian valin, triptofan, metionin, isoleucin. Jadi ada 20 macam asam amino yang diperlukan untuk mensintesis berbagai macam protein dalam tubuh makhluk hidup. Kalau pada manusia ada 20 macam asam amino yang diperlukan dalam mensintesis berbagai macam protein di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, kita mengkonsumsi makanan harus mengandung ke 20 macam asam amino ini. Kalau tidak mengandung ke 20 macam asam amino ini, maka sintesis protein dalam tubuh kita, misalnya membuat hemoglobin, membuat protein lain dan sebagainya, itu akan terhambat. Karena apa? Karena bahan bakunya asam amino ini tidak ada. Dan asam amino ini dalam bahan makanan kita tidak ada satu makanan yang memiliki asam amino yang lengkap ya. Maka dalam proses makan, menyajikan menu, maka perlu dibuat variasi sehingga semua asam amino ini terpenuhi dalam menu makanan kita, seperti itu. Dan ini adalah struktur asam amino ilustrasi. Bagi Anda yang belajar biokimia ini sudah tahu saya rasa. Asam amino ini yang paling penting ada gugus karboksil ya, ini gugus asam, gugus karboksil CU rangkap 2 UOH dan gugus amina NH2. Jadi sesuai dengan strukturnya namanya, ini sifatnya asam, ini sifatnya basa, amina. Jadi asam amina atau disingkatlah menjadi asam amino ya. Kemudian ada gugus R. Gugus R ini biasanya diisi oleh rantai C ya, CH2, CH3 dan seterusnya ya. Rantai C. Ini molekul dasarnya. Untuk kenapa gugus-gugus ini penting? Itu penting dalam membentuk rantai peptida ya, atau ikatan peptida. Misalnya begini, ini asam amino 1 ya, NH2, cirinya di sini amina, ini asam. Kalau ini asam, ini NH2. Jadi proses penggabungan antara dua asam amino ini terjadi melalui gugus karboksil dengan gugus NH2 amina. Sehingga nanti di sini akan menghasilkan satu molekul air, maka terbentuklah ikatan peptida. Satu ikatan peptida menghubungkan dua asam amino. Kemudian kalau ada yang lain lagi tinggal ditambah-tambah ya. Tinggal tambah-tambah asam aminonya semakin panjang. Ini banyak ikatan peptida. Namanya sudah polipeptida. Kalau ini ikatan peptida. Kalau sudah banyak, polipeptida. Apa itu polipeptida? Ikatan-ikatan antar asam amino dalam satu molekul protein. Seperti itu sedikit biokimia. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap sintesis protein ya. Kita percepat saja ini. Untuk sintesis protein tadi sudah dibahas ya. Ada ribosom ya, subunit besar dan subunit kecil. Ada messenger RNA ya. Di messenger RNA ini ada kodon tadi ya, kodon. Kemudian ada tRNA. tRNA ini yang membawa asam amino ya. Satu tRNA ini hanya membawa satu asam amino. Kemudian di bahagian bawahnya ini ada disebut dengan antikodon ya, antikodon yaitu molekul nukleotida pada tRNA yang berlawanan atau berpasangan nanti dengan kodon. Jadi kodon ada di messenger RNA, antikodon ada di tRNA. Kemudian yang perlu kita pahami lagi untuk sintesis protein ini adalah proses translasi namanya ya. Itu setiap ribosom melekat pada messenger RNA itu mencakup dua wilayah ya, dua wilayah kodon ya. Ini kodon 1, kodon 2. Sehingga dia memperoleh dua tempat di sini, memberikan dua tempat. Yang tempat pertama itu adalah P sites ya, yang kedua A site ya. Di sini tempat masuknya tRNA. tRNA itu masuk ke sini.
Kalau AUG ini nanti akan membawa asam amino metionin, kemudian GAA nanti masuk lagi tRNA ke sini. Nah, setelah masuk nanti terbentuk ikatan peptida, kemudian ini ribosom ini bergeser lagi ke dua kodon yang berikutnya. Apabila sudah selesai lagi, bergeser lagi ke dua kodon berikutnya hingga selesai, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini sudah masuk tRNA yang membawa metionin dengan antikodonnya UAC dan kodonnya AUG. Jadi ini bisa berpasangan, ya. Urasil, adenin, adenin, urasil, sitosin, guanin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah masuk ini selesai, masuk lagi yang kedua, ya. Ini sudah berapa ini? Sudah terbentuk metionin, glutamin, alanin, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Dan pada akhir daripada proses translasi ini nanti masuk protein penyetop di kodon penyetop. Nah, apabila sudah masuk protein ini, maka semua komponen atau bagian-bagian ini akan bubar, ya, sehingga dihasilkanlah suatu molekul protein. Molekul protein ini terdiri dari asam amino yang dibawa oleh tRNA yang dibuat dikode sesuai dengan kodon. Kodon-kodon ini adalah terjemahan dari DNA. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sedikit animasi biar jelas. Nah, ini animasi, ya, sama dengan tadi, cuman ini ada geraknya, ya. Kita lihat. Nah, ini proses inisiasi. Proses inisiasi. Duduk di sini adalah metionin yang pertama, ya, metionin. Nah, jadi semua protein dalam tubuh kita itu dimulai dengan metionin. Karena apa? Inisiasi pembuatan asam protein itu adalah di kodon AUG, ya, dengan antikodonnya UAC. Nah, UAC ini tRNA yang membawa metionin. Nah, begitu. Ini masih tahap inisiasi. Kemudian ini sudah duduk namanya ribosom subunit besar dengan subunit kecil. Ini ada tempat asam amino 1 RNA 1. Ini untuk tRNA yang kedua, ya. Jadi sekali ribosom ini melekat untuk dua kodon, ya. Nah, di sini sudah masuk asam amino sistein. tRNA yang membawa sistein dengan antikodonnya ACG dan kodonnya tentunya sesuai dengan antikodon, ya, masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, ini bergabung tadi apa namanya, ikatan peptida antara metionin dengan sistein, ya. Dan tRNA yang membawa metionin pergi lagi, ya. Kemana perginya ini? Perginya mengambil metionin lainnya, ya, seperti itu. Nanti kalau diperlukan untuk metionin sintesis protein lainnya dia sudah ada, ya, pergi. Nah, selanjutnya masuk lagi. Nah, ini masuk tirosin, ya. Nah, tirosin nanti akan bergabung membentuk rantai peptida dengan sistein, ya. Nah, sistein. Jadi ini sudah ada dua peptida, ya. Rantai peptida antara metionin dengan sistein, rantai peptida antara sistein dengan tirosin, ya. Kemudian yang ini tRNA yang tadinya membawa sistein, dia pergi mencari sistein lainnya. Untuk apa? Ya, untuk nanti bila diperlukan akan dipakai untuk sintesis protein lainnya. Jadi begitu terus, ya. Metionin tadi udah pergi, ini sitosin udah pergi, dan seterusnya ini pergi terus, ya. Ini proses pemanjangan rantai peptida. Nah, ini ada yang tidak cocok. Ini yang tidak cocok tadi, ya. Nah, misalnya kita di sini AUC, di sini adenin, guanin, urasil. Nanti ini tidak akan masuk. Yang tRNA yang membawa glisin ini tidak akan masuk ke sini, ya. Dia akan pergi lagi, bukan tidak cocok antikodonnya. Berarti yang cocok adalah isoleusin di sini. Dan ini terus terjadi sampai selesai, ya. Kita lihat saja. Nah, ini sudah isoleusin membawa glisin. Kemudian tRNA lagi membawa sistein, ya. Dan seterusnya prolin.
Pada tahap ini sudah selesai ya. Jadi untuk kode UAG, kodon UAG ini dia tidak akan masuk tRNA lagi, tetapi ini akan masuk protein penyetop. Kalau sudah masuk protein penyetop, maka selesai semuanya. Maka terbentuklah suatu jenis protein atau suatu molekul protein yang terdiri dari asam amino, metionin, sistein, dan seterusnya ya. Ada berapa asam amino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 asam amino. Jadi satu molekul protein ini terdiri dari 10 asam amino. Asam amino urutannya sesuai dengan kodon-kodon atau urutan nukleotida pada messenger RNA. Urutan nukleotida pada messenger RNA ini tentunya sesuai dengan urutan nukleotida pada DNA ya, karena DNA lah yang membuat messenger RNA ini. Jadi molekul protein yang dibuat ini itu sesuai dengan perintah DNA. Urutan asam aminonya ini juga harus berurutan sesuai dengan urutan messenger RNA ini. Demikian. Selesai ini animasinya. Kita lanjutkan lagi. Setelah selesai protein ini dibuat, ini ceritanya nih proteinnya sudah dibuat di sini. Protein ini apa? Untuk apa? Sekarang kalau memang protein ini yang dibuat sebagai enzim-enzim metabolisme dalam proses glikolisis, maka ini akan diangkut dalam sel ke dalam mitokondria ya. Dalam mitokondria ini banyak memerlukan enzim. Misalnya enzim kinase. Jadi protein ini dibawa ke mitokondria. Kalau proteinnya ini disintesis untuk enzim-enzim fotosintesis, ya, dia akan dibawa ke kloroplas. Di sini misalnya salah satunya enzim yang paling terkenal di kloroplas itu adalah rubisco ya. Kemudian juga diperlukan misalnya enzim untuk koperoksisum, untuk ke lisosom. Semuanya ini protein-protein ini adalah dikode oleh DNA ini. Tentunya ya beda-beda ya, beda-beda segmen. Kalau protein untuk mitokondria itu misalnya dibutuhkan ada berapa enzim ini? Ada 100 enzim, berarti 100 bahagian DNA yang mengkode ke sini. Nah, kalau pada kloroplas misalnya membentuk 1000 enzim di sini ya, untuk proses fotosintesis butuh 1000 enzim, maka DNA itu akan mengkode 1000 macam messenger RNA untuk mengkode 1000 protein untuk kebutuhan kloroplas. Di lisosom misalnya butuh 5 enzim ya, atau 5 protein, maka DNA akan mengkode melalui messenger RNA itu 5 messenger RNA untuk mencetak enzim-enzim dalam lisosom ini. Ini untuk satu sel ya. Kalau tubuh kita itu ada misalnya 5 juta sel, ya bayangkan berapa juta macam protein yang dihasilkan yang dikode oleh DNA ini melalui messenger RNA. Jadi kalau protein ini memang dibutuhkan lagi untuk yang dikeluarkan dikeluarkan keluar sel. Ya, misalnya protein kalau pada manusia itu yang lebih terkenal misalnya insulin ya, dibuat di pankreas dan bekerja di tempat lain. Nah, itu harus dikeluarkan dari pankreas. Maka enzim itu namanya protein atau hormon yang diekspor ya keluar sel. Siapa yang membuat? DNA juga ya, DNA. Gimana cara buatnya? Mengkode messenger RNA. Messenger RNA itu dibuat proteinnya dengan proses yang tadi sehingga menghasilkan. Jadi tetap semua kendali produk enzim-enzim yang diperlukan dalam proses kehidupan sel dan kehidupan individu itu semuanya kodenya berasal dari DNA. Nah, ini kita lihat contoh cara kerja gen yang paling sederhana untuk kita pahami. Salah satu contoh tahap glikolisis yaitu glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini reaksi pertama ya. Glukosa ada ATP di sini ya. Tidak ditulis ATP, kemudian berubah menjadi ADP. Salah satu fosfatnya itu masuk ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini tahap awal dari glikolisis. Perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu tidak berlangsung begitu saja ya, tentu dikatalisis oleh enzim. Nah, enzim ini adalah protein. Protein itu terdiri dari asam amino. Ya, urutan asam amino ini itu sesuai dengan kode daripada messenger RNA. Kode-kode messenger RNA ini sesuai dengan
kode yang terdapat pada DNA. Ini contohnya, misalnya saya ambil enzim ini dengan protein 4 molekul asam amino ya. Ini sebagai contoh saja. Tapi tidak pernah enzim hanya 4 asam amino ya. Rasa enzim itu banyak asam amino, apalagi hormon beribu asam amino. Ini sebagai contoh. Jadi asam amino ini protein ini terdiri dari 4 asam amino, dikode oleh messenger RNA ya. Misalnya urasil, sitosin, urasil untuk serin, prolin, alanin, dan glisin. Ini merupakan molekul protein dan ini merupakan enzim ya, yang berperan sebagai contoh untuk perubahan proses glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ini enzim ini yang berperan, ini molekulnya. Siapa yang mengkode messenger RNA ini? Messenger RNA ini dari mana kodenya? Yang ini dari DNA ya. Ini bahagian dari segmen DNA yang menjadi template yang ini ya. Jadi 3 ke 5 adenin, urasil ya, guanin, sitosin, adenin, urasil. Jadi bahagian yang ini yang membuat messenger RNA ini. Jadi peran daripada DNA ini adalah mengkode messenger RNA. Kode yang dikirimkan apa? Ya, urutan basa-basa nitrogen ini, mengkode protein ini, menghasilkan enzim sehingga bisa berubah menjadi, dipakai untuk memfasilitasi atau mengkatalisis perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi gen itu ada, ya gen ini adalah kode-kode basa nitrogen yang terdapat pada DNA ini, ya itu. Itu gen ya. Jadi kita pikir lagi ya, berarti DNA itu gen. Iya, DNA itu gen. Tapi tidak semua bahagian DNA itu berperan sebagai gen ya. Jadi ada segmen-segmen tertentu dari DNA itu gen. Gen itu gimana? Ya, kerjanya itu hanya memberi kode. Melalui apa? Melalui messenger RNA. Ya, messenger RNA ini. RNA ini baru diterjemah melalui translasi, ya, melalui sintesis protein menghasilkan enzim-enzim. Enzim-enzim inilah yang bekerja merubah sesuatu menjadi bentuk yang lain. Jadi perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini adalah juga perintah gen ya, yang tersimpan kode-kodenya itu di DNA. Seperti itu. Kita lihat yang lebih rumit. Misalnya ini contoh di hemoglobin. Hemoglobin tentu tahu ya, zat warna darah merah. Terdapat di dalam darah. Di dalam darah di mana? Di sel darah. Sel darah mana? Sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin. Hemoglobin warnanya merah. Jadi darah yang berwarna merah itu karena ada hemoglobin. Ada di sel darah merah. Fungsi utama sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida ya, di dalam tubuh kita. Nah, dia kalau datang ke paru-paru, dia mengikat oksigen banyak-banyak, melepaskan CO2 ya. Kalau datang sampai ke jaringan, dia melepaskan oksigen ke jaringan ya, mengikat CO2. Jadi terus dia bekerja seperti itu. Ini kalau hemoglobin ini tidak bekerja ya, tidak bisa mengangkut oksigen. Kalau tidak bisa mengangkut oksigen, alias kehidupan tidak ada ya. Jadi hemoglobin ini ada 3 molekul yang membentuknya. Ada 3 protein ya, protein A, protein B, protein C. Protein A ini disusun atas 100 asam amino, protein B 80 asam amino, protein C 120 asam amino. Nah, ini yang menyusun hemoglobin ya. Lalu pertanyaannya seperti ini, berapa gen yang terlibat untuk membuat hemoglobin? Gimana menjawabnya ya? Tadi dalam contoh di atas ya, yang contoh ini, satu enzim ini berarti yang mengkode satu gen ya. Ini satu gen yang mengkode ini, satu protein. Berarti kalau protein ini satu gen, protein B gen lain, protein C gen lain. Jadi jawabnya adalah berapa gen yang terlibat untuk hemoglobin? Karena hemoglobin terdiri dari 3 molekul protein, maka gen yang terlibat untuk membuat hemoglobin ini ada 3 gen. Gen pertama, gen kedua, gen ketiga. Seperti itu. Jadi bukan hemoglobin itu yang dibuat oleh satu gen, tidak. Karena hemoglobin itu dibuat oleh 3 gen, karena 3 protein yang membentuk hemoglobin. Itu kunci dasar ya.
Jadi kalau kita gen itu bekerja untuk menghasilkan satu jenis protein. Itu satu gen. Kemudian ditanya, berapa nukleotida yang terlibat dalam sintesis hemoglobin? Nah, kalau ditanya nukleotida ini gimana cara hitungnya ya? Cara hitungnya, ingat tadi, satu asam amino itu ada 3 nukleotida atau kodon ya. Berarti kalau ada 100 asam amino, berarti 100 kali 3 ya, ada 300 nukleotida yang terlibat. Nah, ini ada berapa asam amino? Asam aminonya ada berapa ini? 120, 300 ya. 300. Berarti jumlah nukleotida adalah 300 kali 3. Berarti 900 nukleotida yang terlibat ke sini ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, berapa kodon yang terlibat dalam sintesis hemoglobin? Nah, kalau ditanya berapa kodon, hitung aja asam amino. Kalau satu asam amino kan satu kodon ya. Jadi kalau 100 asam amino 100 kodon, tambah 80 tambah 120, berarti ada 300 kodon di sini untuk membuat satu hemoglobin. Rumit ya? Saya rasa tidak rumit. Nah, contoh lagi misalnya, ini pada tahap glikolisis ya. Kita lihat pada tahap glikolisis ini ada beberapa tahap. Ada glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 16 bifosfat ya. Kemudian fruktosa 16 fosfat, kemudian dirubah menjadi dihidroksiaseton fosfat DHAP, kemudian menjadi 3P. Jadi setiap tahap reaksi ini itu butuh enzim. Ya. Jadi ada berapa enzim sampai mencapai tahap G3P ini? Ada enzim 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 enzim. Masing-masing enzim ini protein dan masing-masing enzim ini mengandung jumlah asam amino yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adalah untuk merubah glukosa menjadi gliseraldehidat 3 fosfat itu butuh berapa enzim? Ya, butuh 6 enzim. Nah, berapa gen yang dibutuhkan yang mengkode enzim ini? Ada 6 gen ya. Jadi untuk proses sampai tahap ini ada 6 gen yang mengkode 6 enzim dengan asam amino yang berbeda-beda, jumlah asam amino yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Setiap enzim itu satu gen. Untuk siklus Krebs coba Anda bayangkan ya. Siklus Krebs. Mulai proses penggabungan asetil CoA menjadi asam sitrat, menjadi asam isositrat ya. Kemudian ada proses pengeluaran hidrogen ya melalui NAD+ menjadi NADH2 dan CO2, akan membentuk alfa ketoglutarat, akan membentuk suksinil CoA sampai kembali ke asam oksaloasetat. Ini setiap tahap ini butuh enzim. Nah, setiap enzim ini dikode oleh satu gen. Nah, jumlah asam amino di sini tidak dibuat perincian ya. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya yang perlu kita ingat, setiap tahap reaksi itu dipatrisasi oleh atau dikatalisis oleh satu enzim. Setiap satu enzim itu dikode oleh satu messenger RNA, dan setiap satu messenger RNA yang mengkode enzim tersebut itu berasal dari kodenya dari DNA. Jadi singkat kata, satu enzim, satu gen, satu protein, satu gen. Oke, kita lanjutkan yang lebih rumit. Nah, ini pada mata ya. Kita mengetahui kalau untuk membuat mata biasanya dalam genetika ditulis mata sipit P besar, seolah-olah mata sipit itu satu gen ya. Mata bulat misalnya B besar, mata kecil sipit B kecil ya. B itu melambangkan satu gen. Sebenarnya tidak demikian ya. Misalnya untuk membuat mata ya, bagian-bagian mata itu apa yang dibuat? Ya, ada bola mata, ada retina, ada lensa mata, ada kelopak mata, ada rambut mata, ada kornea mata, ada lain. Masih ada lain ya. Ini cuma 6 yang sebagai contoh yang saya berikan ya. Nah, yang perlu kita pertanyakan di sini, untuk membuat bola mata itu dibutuhkan 200 enzim ya. Satu bola mata itu baru selesai dibuat butuh 200 enzim. Berarti 200 enzim ini dengan jumlah asam aminonya 1800 asam amino. Untuk retina ada 100 enzim. Untuk membuat lensa mata dibutuhkan 50 enzim.
Untuk membuat kelopak mata dibutuhkan 150 enzim. Untuk membuat rambut mata dibutuhkan 50 enzim. Dan untuk membuat kornea mata dibutuhkan 50 enzim. Dengan jumlah asam amino masing-masing seperti ini. Pertanyaan, berapa gen yang terlibat dalam membuat mata ke 6 komponen ini? Cara jawabnya adalah lihat aja enzim, ya. Misalnya bola mata butuh 200 enzim. 200 enzim berarti 200 protein. Berarti ada 200 gen di sini terlibat. 200 gen yang mengkode 200 enzim. Ya. Untuk retina ada 100 gen yang terlibat yang mengkode 100 enzim. Lensa mata ada 50 gen yang terlibat untuk mengkode 50 enzim. Kelopak mata 150 gen, rambut mata 50 gen, dan kornea mata 50 gen. Jumlah gen yang terlibat ada berapa? 200 tambah 100, 300. 350. 350 tambah 150 berapa ya? Ada 900 ya. Ya, 900. Pokoknya jumlah enzim ini itulah jumlah gen. Jadi jawabnya gampang. Berapa gen yang terlibat dalam membuat mata? Hitung aja jumlah enzim. Kalau adanya 900 enzim atau 300 enzim, berarti gen yang terlibat adalah dari jumlah enzim-enzim ini. Misalnya, berapa gen yang terlibat dalam membuat bola mata? Gen yang terlibat dalam membuat bola mata adalah 200 gen. Karena di sini butuh 200 enzim, ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ditanya, berapa nukleotida yang terlibat dalam pembuatan bola mata? Nah, hitung aja asam amino, ya. Kalau asam aminonya misalnya untuk bola mata ada 1800 asam amino. Berarti 1800 kodon kali 3. Ini 520 kodon kali 3 dan seterusnya. Nah, itu jawaban untuk nukleotida. Kalau ditanya berapa kodon yang terlibat dalam pembuatan mata? Nah, itu hitung aja asam aminonya, ya, karena setiap asam amino itu ada 1 kodon. Jumlah asam amino semuanya itu adalah jumlah kodon yang terlibat. Selanjutnya, berapa tahap yang harus ditempuh dalam membuat mata? Bagaimana kita hitungnya? Nah, boleh dihitung membuat bola mata 1 tahap, retina 1 tahap, dan sama tak. Bukan begitu cara hitungnya, ya. Hitungnya adalah enzim. Jadi kalau 200 enzim berarti ada 200 tahap untuk membuat bola mata. Seperti tadi perubahan glukosa, ya. Glukosa 6-fosfat dan seterusnya itu ada berapa tahap. Nah, itu setiap tahap itu dikatalisis oleh 1 enzim. Nah, ini juga begitu. Untuk membuat mata ada 200 enzim, berarti di bola mata 200 tahapan yang harus ditempuh untuk menghasilkan bola mata. Untuk retina, untuk ini dan seterusnya. Jadi gen itu 1 gen mengkode 1 enzim, 1 protein. Dan 1 protein itu dibutuhkan untuk 1 tahap reaksi kimia dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya. Jadi kalau ditanya tadi di awal materi kuliah ini, gen adalah rangkaian nukleotida pada DNA yang memiliki informasi-informasi tentang sifat atau karakter makhluk hidup. Nah, jadi rangkaian nukleotida pada DNA yang menyimpan atau memiliki informasi tentang sifat atau karakter makhluk hidup. Nah, itu kalau ditanya apa yang dimaksud dengan gen. Material dasar gen adalah DNA, tidak lain. Deoksiribosa nukleik asid, itu materi dasar gen. Jadi kalau sudah bicara gen, yalah sudah pasti membicara DNA. Selanjutnya, tugas dan fungsi gen adalah mengendalikan proses pembentukan sifat atau karakter makhluk hidup selama proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi fungsi gen itu kapan bekerja? Karena itu yang kita tanya. Gen itu mulai bekerja setelah proses, kalau pada manusia, ya, setelah proses fertilisasi membentuk zigot. Sel itu membentuk zigot, itu sudah mulai bekerja gen. Gen misalnya membelah menjadi 2 sel, menjadi 4, blastula, grastula, membentuk tangan. Nah, itu semua gen sudah bekerja, ya. Material dasarnya yang diperlukan asam amino. Asam amino itu berasal dari mamaknya, ya, dari orang tua kita, yang disuplai melalui makanan, kemudian ke janin yang sedang berkembang. Nah, itu asam amino harus disuplai di situ, karena asam amino itu diperlukan untuk mensintesis berbagai macam protein selama bayi itu berkembang. Terus berkembang, ya, dan gen itu bekerja. Dan apabila sudah dewasa, ya,
Nah, misalnya kuping ya, membuat kuping, membuat mata, membuat hidung sudah selesai, maka gen yang bekerja untuk mengkode pembuatan hidung, yang mengkode pembuatan kuping, itu sudah berhenti, sudah pensiun, tidak bekerja lagi. Jadi gen itu kalau sudah orang dewasa, itu gennya banyak yang sudah pensiun sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah tua ya, seperti saya misalnya, rambut sudah putih ya. Kalau rambut sudah putih berarti gen yang bekerja membuat pigmen rambut menjadi hitam tidak bekerja lagi, artinya sudah pensiun. Jadi banyak gen kita yang kalau sudah tua itu banyak gen yang sudah pensiun, satu-satu pensiunnya. Jadi kalau misalnya gen yang masih bekerja sampai sekarang apa? Gen yang memproduksi enzim-enzim yang berkaitan dengan sistem pencernaan ya. Misalnya kita makan tiap hari ya, butuh enzim untuk proses pencernaan. Nah, itu gen-gen itu bekerja sampai sekarang itu memproduksi enzim-enzim proses pencernaan makanan. Nah, hormon insulin itu sangat penting ya. Nah, sampai sekarang kita diproduksi oleh pankreas. Gen-gennya itu masih mengkode untuk messenger RNA itu untuk mengkode memproduksi hormon insulin ya. Hormon kelamin, hormon testosteron, hormon pada wanita progesteron itu masih bekerja terus ya. Namun kalau sudah dewasa, sudah tua ya, banyak gen-gen yang sudah berhenti bekerja ya. Apabila pekerjaannya sudah siap. Nah, misalnya yang membuat hidung kan nggak dibuat lagi ya. Nah, sudah siap, itu udah lama pensiunnya itu. Sejak hidungnya selesai dibuat. Nah, itu fungsi dengan gen ya. Selanjutnya cara kerja gen ya tidak lain adalah memberikan informasi dengan kode-kode melalui messenger RNA untuk mensintesis enzim-enzim atau hormon yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekali lagi, ini hanya gen itu bekerja selama proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya. Nah, seperti itu ya. Tidak lain. Jadi gen itu raja ya. Duduk manis di inti sel. Dia hanya memberikan kode, mengirimkan kode. Ini anda mau buat apa? Ini mau buat mata. Butuh berapa enzim? Saya butuh 200 enzim. Ini kodenya. Dikirimlah kode itu melalui messenger RNA. Silakan kamu terjemahkan, buat sendiri. Dibuat oleh messenger RNA dengan tRNA. Jadi messenger RNA ini adalah duta besar, sekali lagi wakil dari gen ya. Kalau salah diterjemahkan messenger RNA, maka salah jadinya dalam proses pembuatan enzim, sehingga enzimnya tidak berfungsi, dampaknya itu akan lebih besar. Nah, ini nanti akan dibicarakan di tempat lain ya, masalah mutasi gen. Jadi sekali lagi cara kerja gen adalah memberi informasi dengan kode-kode melalui messenger RNA untuk mensintesis enzim-enzim atau hormon-hormon yang diperlukan selama proses pertumbuhan dan perkembangan hidup ya, perkembangan makhluk hidup. Kode apa? Ini yang harus diingat. Kode-kode ini tidak lain adalah kodon ya. Jadi kodon itu kalau kita lihat lagi apa? Ya, pasangan-pasangan basa nitrogen pada nukleotida. Nah, itu aja kode-kodenya ya, kata-kata sandi. Nah, misalnya pada mesin RNA itu kodon, antikodon ya, itu kode. Dan ini diberlakukan juga untuk kehidupan yang lain sehari-hari kita ya. Nah, pakai kode, tinggal pakai kode. Jadi karena dasarnya memang pengkodean. Nah, kira-kira inilah jawaban kesimpulan kita yang pada awal kuliah tadi. Itu ada 4 pertanyaan ya. Apa gen, dari dasar gen apa, tugas dan fungsi gen apa, cara kerja gen apa. Nah, jadi setelah Anda menonton video ini, kalau ada yang nanya apa itu gen, materi dasar gennya apa, tugas dan fungsi gen apa, cara kerja gen apa, dengan gampang kita bisa menjawab. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu rujukan ya yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk konsep-konsep gen sehingga seragam ya. Jadi kalau ditanya kepada siapapun ya jawabnya sama. Ini yang jadi masalah sekarang. Kalau kita tanya apa yang dimaksud gen, si A jawab bulan, si B orang lain jawab lain lagi. Jadi tidak ada yang seragam ya. Karena dalam buku-buku pun itu jarang diberi terminologi yang jelas tentang gen. Nah, misalnya di buku kita baca gen adalah material genetik. Ya benar juga ya. Karena sudah membicara gen itu ya memang material genetik adalah DNA. Kalau sudah bicara DNA ya gen, ya seperti itu ya. Tapi kita perlu memberi batasan-batasan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita, dan kita akan berjumpa
di lain waktu, di lain materi, di lain kesempatan. Assalamualaikum.